anak-anak, pagi ibu. Anak-anak, kalau ibu bilang selamat pagi anak-anak, ibu bilang, anak-anak bilang pagi luar biasa. Ibu ulang, kalau ibu bilang selamat pagi anak-anak, anak-anak jawab bilang pagi luar biasa. Apakah bisa anak-anak? Bisa ibu. Oke, ibu mulai ya. Selamat pagi anak-anak, pagi luar biasa. Oke, kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi anak-anak, pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik ibu. Kalau ibu guru bilang apa kabar hari ini, anak-anak jawab bilang sehat luar biasa. Anak bisa. Oke, ibu ulangi sekali lagi. Kalau ibu bilang apa kabar hari ini, anak-anak bilang sehat luar biasa. Bisa ibu. Oke, ibu ulangi sekali lagi, kita mulai ya. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa. Oke anak-anak, ibu ulangi sekali lagi. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa. Yeay. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, ibu guru minta salah satu anak untuk pimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, di sini siapa yang mau berdoa? Ayo anak-anak, siapa yang mau berdoa angkat tangan. Oke baik anak-anak, kalau tidak ada yang mau berdoa, biar ibu saja yang berdoa ya. Anak-anak silakan duduk yang rapi, tenang. Sikap doa yang sempurna yaitu lipat tangan, tutup mata, duduk dengan yang rapi. Oke, ibu guru akan memimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, sebelum kita berdoa, ibu minta anak-anak menyanyi lagu Ibu Jari. Kita menyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Anak, mari sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oke anak-anak, sebelum kita belajar, ibu mau tanya dulu, pelajaran kita kemarin itu kita belajar tentang apa ya anak-anak? Apakah anak-anak masih ingat kemarin itu kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan. Oke baik anak-anak, kemarin itu kita belajar tentang mengenal anggota tubuh. Ada yang tahu anggota tubuh itu apa saja? Ada yang masih ingat? Kemarin ibu bilang anggota tubuh itu terdiri dari apa dan fungsinya untuk apa. Jadi anak-anak, anggota tubuh itu ada kepala, mata, hidung, mulut, telinga, kaki, dan tangan dan kaki. Anak-anak, kemarin ibu bilang fungsi mata itu untuk apa? Jadi anak-anak, fungsi mata itu untuk melihat. Kalau fungsi telinga untuk mendengarkan ibu guru, mendengarkan mama, mendengarkan bapak, dan juga mendengarkan kakak. Kalau guna hidung itu untuk apa? Guna hidung itu untuk bernapas, menghirup, dan juga lain-lain. Kalau fungsi mulut untuk makan, minum, berbicara. Dan kalau fungsi tangan untuk menulis, memegang pensil, meraba, dan lain-lain. Kalau fungsi kaki itu untuk berjalan, menari, berlari, dan juga bisa melompat.
Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema yang baru. Ibu guru punya tema yang baru buat anak-anak hari ini. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar temanya itu tentang binatang. Subtemanya itu tentang hewan kesayangan yang ibu pilih, yaitu kucing. Kita akan belajar tentang apa anak-anak. Temanya itu tentang binatang. Subtemanya itu tentang hewan kesayangan, yaitu kucing. Anak-anak ini pasti sudah tahu ini gambar apa. Ya, karena anak-anak pasti punya kucing di rumah. Pasti anak-anak juga mempunyai kucing di rumah dengan warna yang berbeda-beda. Anak-anak, tujuan kita belajar kucing itu supaya kita bisa tahu kucing sebagai hewan kesayangan bagi orang, dan kita juga bisa tahu menyebutkan ciri-ciri kucing, makanan kucing, dan cara kita merawat kucing yang baik, dan kita juga bisa tahu manfaat dari kita memelihara kucing. Jadi anak-anak, apa yang terjadi jika kita tidak merawat kucing dengan baik? Anak-anak, kalau kita tidak merawat kucing dengan baik, itu artinya kucing itu akan sakit dan akan mati. Jadi anak-anak, kucing itu adalah salah satu hewan mamalia yang paling dipelihara oleh lingkungan manusia. Jadi anak-anak, kucing itu adalah hewan peliharaan yang banyak disukai oleh lingkungan manusia. Anak-anak yang tahu alasannya apa, makanya manusia itu suka memelihara kucing, karena anak-anak, kucing itu termasuk hewan yang jinak, lucu, dan kucing juga mudah beradaptasi dengan lingkungan manusia. Jadi anak-anak, banyak yang memelihara kucing karena kucing itu bisa menjadi teman bermain, dan juga kucing juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapa saja yang memeliharanya. Jadi anak-anak, kucing itu merupakan hewan mamalia yang banyak disukai oleh lingkungan manusia. Anak-anak harus tahu kucing itu banyak yang disukai manusia. Anak-anak juga pasti suka sama kucing kan? Jadi anak-anak, di sini ada yang tahu ciri-ciri kucing itu seperti apa? Ada yang tahu? Anak-anak, jadi ciri-ciri kucing itu adalah kucing itu di tubuhnya itu ditutupi bulu yang lembut. Bulu-bulunya itu sangat lembut. Terus kucing memiliki 4 kaki. Jadi kucing memiliki 4 kaki, dan kucing juga memiliki telinga. Ini telinga kucing anak-anak. Jadi kucing itu memiliki telinga yang tajam untuk mendengarkan suara. Jadi telinganya kucing itu sangat tajam untuk mendengar sesuatu. Anak-anak, kucing juga memiliki kumis. Ini anak-anak kumis kucing. Jadi anak-anak, kucing itu memiliki kumis yang berfungsi untuk sebagai alat apa anak-anak? Alat peraba. Iya anak-anak, jadi gunanya kumis kucing itu untuk peraba ya anak-anak. Kucing memiliki cak
cakar yang tajam. Jadi anak-anak kalau suka bermain dengan kucing, anak-anak harus hati-hati juga, karena kucing itu memiliki tajam, cakar yang sangat tajam. Kalau ketika anak-anak sudah bermain dengan kucing, dan kucing kalau sudah marah, anak-anak harus cepat-cepat menghindari atau memberitahu mama atau bapak atau kakak atau siapapun yang ada di situ, karena kucing itu selain jinak, kalau kucing sudah marah dia akan mencakar anak-anak, dan kalau dia sudah mencakar anak-anak itu juga cakarannya itu kalau kena tangan, kaki atau bagian tubuh anak-anak itu pasti sakit, karena cakarnya itu sangat tajam dan pasti kena anak-anak pasti akan luka dan berdarah. Dan anak-anak, kalian harus tahu ya, kucing itu juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi anak-anak kalau punya kucing di rumah yang jenis kelaminnya itu betina atau itu, kucing akan melahirkan. Kucing itu berkembang biak dengan cara melahirkan anak-anak. Jadi anak-anak masih ingat toh ciri-ciri kucing itu, tadi sudah ibu jelaskan. Anak-anak harus ingat ya, karena sebentar ibu akan tanya. Termasuk hewan yang suka makan makanan daging, kucing itu suka termasuk hewan pemakan daging. Jadi anak-anak, kucing itu suka makan ikan, daging, dan kucing juga punya makanan khusus untuk kucing. Jadi anak-anak kalau mau kasih makan kucing itu harus ikan, ayam, dan juga makanan khusus kucing. Dan anak-anak harus ingat ya, kucing itu juga anak-anak perlu memberikan minuman atau air yang bersih. Jadi anak-anak, cara kita merawat kucing dengan baik yaitu kita harus memberikan makanan dan minuman secara teratur. Jadi kalau anak-anak punya kucing di rumah, anak-anak harus memberikan makanan dan juga minuman secara teratur. Misalnya pagi anak harus memberi makan kucing, siang dan juga malam. Jadi anak-anak, kucing kita juga perlu menjaga tempat makan dan tempat tinggalnya kucing. Jadi anak-anak, kalau anak-anak punya kucing di rumah dan tempat makannya sudah kotor, anak-anak harus membersihkannya atau mencucinya. Dan kalau tempat tidur kucing juga sudah kotor, anak-anak harus wajib membersihkannya, karena itu kalau tidak membersihkannya, kucing itu akan mudah sakit anak-anak. Jadi anak-anak, kita juga harus mengajak kucing bermain dengan penuh rasa sayang. Anak-anak juga harus rajin memandikan kucing secara teratur. Jadi kalau anak-anak punya kucing di rumah dan sudah kotor, anak-anak harus memandikannya. Begitu ya. Terus anak-anak juga harus rutin membawa kucing ke dokter hewan untuk memeriksa. Jadi anak-anak kalau punya kucing di rumah, terus anak-anak harus punya jadwal untuk membawanya ke dokter hewan untuk memeriksa kucingnya, untuk memeriksa kesehatan kucing. Begitu ya anak-anak. Jadi anak-anak juga harus merawat kucing dengan baik. Kalau anak-anak tidak merawat kucing itu tidak bisa mati ya anak-anak. Jadi anak-anak, manfaat dari kita memelihara kucing itu jadi anak-anak, kalau kucing itu juga punya manfaat, karena kalau kita menyayangi kucing kita bisa menjadikan kucing itu teman bermain kita, supaya kita tidak merasa kesepian, karena kucing itu bisa mengurangi rasa kesepian kita,
melatih rasa tanggung jawab kita, terus menumbuhkan sikap peduli dan kasih sayang terhadap hewan. Dan kita bisa kucing dan anak-anak jangan lupa, kucing juga bisa membantu mengendalikan tikus di sekitar rumah anak-anak. Jadi kalau anak-anak punya banyak tikus di rumah, terus kalau anak-anak pelihara kucing, pasti lama kelamaan kucing-kucing di rumah anak-anak tidak akan ada. Begitu anak-anak. Ajari anak-anak, sekarang ibu akan bagi anak-anak dalam 2 kelompok. Ibu guru mau kasih anak-anak tugasnya itu adalah yang kelompok sebelah kanan itu ini anak-anak bisa lihat, mewarnai gambar yang ini. Anak kelompok sebelah kanan ibu mewarnai gambar kucing, anak-anak lihat. Terus di sebelah kiri ibu dan di sebelah kiri ibu itu juga mewarnai. Jadi anak-anak juga sekalian adalah mewarnai. Nanti ibu periksa gambar siapa yang mewarnainya paling bagus. Ibu akan periksa ya anak-anak. Jadi anak-anak harus mewarnainya dengan bagus ya anak-anak. Ibu akan periksa. Jadi anak-anak, apakah anak-anak sudah selesai? Oke, kalau bagus sekali ya gambarnya. Wah, ternyata anak-anak pintar juga ya mewarnai. Wah, bagus sekali juga ya warna-warnanya. Anak-anak, ibu mau tanya, hari ini kita belajar tentang apa? Ya anak-anak, jadi hari ini kita belajar tentang binatang, yaitu kucing. Jadi anak-anak, ada yang masih ingat kucing itu memiliki ciri-ciri, punya ciri-ciri itu seperti apa anak-anak? Ada anak-anak masih ingat ciri-ciri kucing itu seperti apa? Jadi anak-anak, kucing itu memiliki bulu yang lembut dan memiliki 4 kaki dan memiliki 2 telinga. Terus kucing juga memiliki kumis dan memiliki cakar yang tajam. Jadi anak-anak, ibu mau tanya, tadi ibu guru bilang kucing itu suka makan apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat ini makanan kucing itu apa saja? Hai anak-anak, jadi anak-anak, kucing itu suka makan ikan, daging, dan juga makanan khusus untuk kucing. Dan kucing itu juga perlu minum air yang bersih tuh anak-anak. Jadi anak-anak, kalau ada ikan di rumah dan daging, kalau ada kucing anak-anak harus kasih makan, karena kucing itu suka makan ikan, daging, dan makanan khusus kucing. Anak-anak juga masih ingat tadi ibu guru bilang cara merawat kucing yang baik itu seperti apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Ayo, kalau masih ingat kasih tahu ibu. Itulah anak-anak. Jadi cara kita merawat kucing dengan baik yaitu kita harus memberikan makanan dan minuman secara teratur. Di sini ada yang suruh kasih dia makan di punggung kucing secara teratur atau tidak. Kalau ada angkat tangan, pintar ada yang kasih makan kucing dengan teratur. Dan anak-anak, kita juga harus rajin. Tadi ibu guru bilang rajin apa? Jadi anak-anak, kita juga harus rajin membersihkan tempat makan kucing dan juga tempat tinggalnya kucing. Oke anak-anak, jadi anak-anak kalau punya kucing di rumah, kalau anak-anak sudah lihat tempat makanan kucing sudah kotor,
dan tempat tinggalnya juga sudah kotor. Anak-anak jangan lupa untuk membersihkan tempat tinggalnya. Anak-anak harus sapu, pokoknya anak-anak harus rajin membersihkan dan terutama itu tempat tinggalnya. Jadi anak-anak kalau misalnya anak-anak tempat tinggalnya itu sudah tidak layak dipakai, anak-anak juga harus memberikan yang baru supaya kucing itu bisa nyaman dan kucing itu bisa makan dengan lahap dan biar dia sehat. Juga anak-anak, cara kita merawat yang baik itu kita juga harus mengajak kucing bermain, dan kita juga harus memberikan rasa aman, nyaman, dan sayang kepada kucing tersebut. Dan juga anak-anak juga harus rajin memandikan kucing secara teratur. Jadi kalau anak-anak punya kucing di rumah dan kucingnya itu sudah sangat kotor, anak-anak harus memandikannya. Tapi kalau anak-anak tidak bisa memandikannya, anak-anak harus minta tolong kepada ayah, ibu, dan kakak-kakak, karena kucing itu kan tadi ibu guru sudah bilang, kucing itu mempunyai cakar yang sangat tajam. Jadi kalau dia sudah marah, dia akan mencakar anak-anak dan itu akan sakit. Begitu ya anak-anak. Jadi anak-anak juga harus rutin membawa kucing ke dokter hewan untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi anak-anak kalau punya kucing di rumah, anak-anak juga harus rutin membawa kucing itu ke dokter untuk pemeriksaan kesehatannya. Biar anak-anak? Ya betul, biar kucing itu tetap sehat. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jadi anak-anak, sebelum anak-anak pulang, ibu guru mau kasih tugas kepada anak-anak. Tugasnya tidak susah. Anak-anak pulang sampai rumah, anak-anak harus kalau anak-anak punya kucing di rumah, dan kalau ada yang tidak punya kucing, anak-anak pergi ke rumah tetangga, katanya ada kucing atau tidak. Tapi kalau anak-anak punya kucing di rumah, anak-anak harus melihat warnanya, terus kucingnya itu suka makan apa. Nanti anak-anak lihat, amati, dan besok ibu akan tanya anak-anak punya kucing warna apa, bulunya itu seperti apa, terus kucing di rumah anak itu suka makan apa, dan apakah anak-anak sudah merawat kucing anak-anak di rumah dengan baik atau tidak. Itu anak-anak. Jadi tugasnya itu ya, anak-anak pulang sampai di rumah, anak-anak lihat kucing anak-anak warna apa, terus kucing anak-anak suka makan apa, nanti kasih tahu ke ibu. Besok anak-anak akan ceritakan ke ibu. Itu ya anak-anak. Jadi anak-anak, sebelum kita pulang, ibu guru pimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, amin. Berdoa selesai.